Ngerti maksud soalnya, Queen? Hmm, ngerti kayak apa? Oke, coba dilanjutkan. Jawabannya eh 1664, Pak. Oke, benar. 1664. Dia kayak ini ya, jadi barisan aritmatika ya. Ya, Bedanya berapa? Bedanya min 12. B A-nya min 12, Pak. A-nya ya. Kalau Bapak malah mikirnya kayak gini, F1-nya berapa? Satu, F1-nya 2000 kan? ya, kata Mabes 2000. F2-nya berarti kan Dua, 2000 dikurangi 12 ya, ya, sama dengan 1988 ya. hmm, Nanti F3-nya 1998 dikurang 12, benar? ya, Sama dengan 1976 6. ya. Jadi kalau kita tuliskan kan bilangannya itu 2000, 1988, 1976. Ini kan barisan aritmatika. Ya, Nah, bedanya berapa? 12. Bukan 12 sih, tapi min 12. Oh ya, min 12. Nah, berarti kan pakai yang ditanya berarti kan suku ke, karena yang ditanya F29, maka secara tidak langsung F29 sama dengan U29 ya. Berarti Ya, A ditambah
Rumusnya kan ini A tambah N kurang 1 kali B. A-nya suku pertamanya 2000 ditambah N-nya 29, berarti 29 dikurang 1 dikali B-nya, bedanya min 12. Nanti dapat 2000 ditambah 28 dikali min 12 adalah negatif 336. Sehingga diperoleh nilai dari F29 sama dengan 1664. iya 1664. Oke. Bapak rasa di soal nomor 2 tidak ada masalah ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 eh, nanti Bapak bikin gambarnya, gambar yang cocok. Besok ujian apa? IPS. Iya, Pak. Satu aja. Enggak sama informatika. Oke. Nah ini, pada gambar di bawah ini, jadi gambarnya seperti ini lebih kurang. Sebentar. Kemudian sudut itu sama dengan sudut itu. Berarti katakanlah begini ya. Oke, lebih kurang seperti ini ya, Queen. Ya, Pak. Jadi A-nya di sini, kemudian B, ini C, ini D, ini E. Ya. Pada gambar di bawah ini diketahui panjang AB-nya 20, AD-nya 10, BC 30, dan AC 18, serta besar sudut ADE sama dengan besar sudut ABC, berarti yang ini sama. Kemudian disebutkan juga bahwa besar sudut AED sama dengan besar sudut ACB. Pertanyaannya, tentukan panjang DE. Oke, bisa ya? Ya, Pak, coba dulu. Oke, silakan.
Ya, Bisa pakai cara, bisa pakai yang kayak kemarin, Pak. DE per BC iya sama benar. dengan AD per AC. Pakai kesebangunan ya. Ya, Yang sebangun segitiga mana aja? bangun. Ya pakai perbandingan kemarin kan. Iya, Pak. Itu artinya pakai kesebangunan. Oke. Masih ingat nggak kesebangunan itu kan kalau tiga sudutnya itu sama besar. Iya, Yang Pak. sama besar apa aja sekarang? Besar sudut Ah, ADE kan sama dengan ABC kan. ya, Jadi kalau kita bikin segitiganya ada segitiga kecil. Segitiga kecilnya yang mana? ADE. Ya, yang besarnya ACB. apa? ACB, Pak. Iya benar. Oke, lanjut. Selesaikan. 16,6, Pak. 16. 6. Gini, usahakan apa kata Bapak kemarin? Usahakan yang Oh berkoma iya, ya, iya, iya, Pak. dalam pecahan aja. Kayaknya nggak berkoma lah hasilnya, Queen. Oke, Pak. Bulat ya. Dua puluh satu, Pak. Enggak. Yang Queen bandingkan apa-apa aja. DE per BC sama dengan AD per AC. Dapatnya 18 Betul. DE Wait, wait, sama. wait, wait. Kayaknya ada kekeliruan di situ. Coba perhatikan. Kita kalau membuat segitiganya, usahakan ini eh bersesuaian sudut-sudutnya. Maksud D. Bapak begini, AED itu besarnya sama dengan siapa? AED, ABC. ACB A- kan? ACB, ya, Pak. Nah, berarti kalau dibikin kan kayak gini nih, AED yang ini, ACB-nya yang ini. Oke? Terus Ya, ADE sama dengan ABC. ADE sama dengan ABC, ya kan?
Iya, Pak. Otomatis EAD sama dengan CAB, ya kan? Ya. Nah, maksud Bapak begini, tadi mau bandingkan siapa? ED per apa tadi? Per BC. ED per BC, oke. Berarti kan sama-sama yang di bawah ini kan? Iya, Pak. Nah, lihat gambarnya kan udah sesuai nih. Yang atas udah sama, yang kiri udah sama, yang kanan udah sama sudutnya. ED per BC sama dengan apa tadi? AD per AC. Oh, harusnya AD per AB, Pak. Itu dia. Harusnya AD per AB. Paham ya? Paham. Coba selesaikan. 15, Pak. Iya, jawabannya 15 ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, berarti nanti dapat panjang ED sama dengan 15. Nggak usah dijelaskan ya. Ya, Pak. Udah paham. Oke, bagus. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Enggak. Oke, lanjut ke soal ketiga. Bilangan asli M terkecil sehingga M tambah 20 adalah bilangan kuadrat sempurna dan M dikurang 20 adalah pangkat 3 suatu bilangan positif. Bilangan kuadrat sempurna udah tahu? Bilangan Ya, kuadrat. udah tahu? Gimana, Pak? Yang gimana, Pak? Bilangan kuadrat sempurna itu contohnya 1, 4, 1, 4, 9, 16. Oh, yes. Ya, Nah, Pak. kalau ini maksudnya ya berapa lagi ya? 8, 27, 196. 64, ya dan 4. seterusnya. Pokoknya pangkat 3 ya. Ya. Yang bawah, pangkat 3 bilangan positif. Oke. Jadi yang diminta carilah M terkecil sehingga M tambah 20 adalah bilangan kuadrat sempurna dan M dikurang 20 bilangan pangkat 3 dari suatu bilangan positif. Cukup jelas ya soalnya ya. Jelas, Pak. Oke, silakan dicari terlebih dahulu. Kok kurang ngerti, Pak, awalnya gimana? Oh, mulainya dari mana ya? Ya,
Oke. Apa persamaan antara 1, 4, 9, 16, dan seterusnya? Bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat ya. Berarti kan eh, sesuai dengan syarat di poin A, kita mulai dari poin A, maka kita punya M ditambah 20 itu bisa dinyatakan sama dengan X kuadrat untuk X elemen bilangan bulat. Benar nggak? Ya. Karena katanya M ditambah 20 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Berarti kalau yang dari poin yang B, M dikurang 20 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? X pangkat Y. 3. Y. Usahakan jangan huruf Ya. sama, karena kan belum tentu sama ya. Itu Ya. dia maksudnya. Jadi belum tentu sama. Ya. Nah, jadi boleh berbeda. Nah, si Y-nya sendiri karena dia bilangan positif, berarti bilangan positif kan, bilangan bulat positif kan bilangan asli ya. Nah, berarti ini dia. Model matematikanya lebih kurang seperti ini. M tambah 20 sama dengan X kuadrat. M dikurang 20 sama dengan Y pangkat 3. Oke. Ya, Sekarang Pak. coba diolah lagi. 16 jawabannya, Pak. 16 ya. M-nya 16. M-nya iya. Kita cek ya. Kalau M-nya 16, M ditambah 20 jadi berapa? 36 ya. Ya. 36 bilangan kuadrat sempurna? Ya. Ya, sama dengan 6 kuadrat ya. Kalau Ya. M dikurang 20, 3, 16. Negatif 4, Pak. negatif 4 malah kan. Apakah ini bentuknya sama dengan Y pangkat 3? Enggak kan? Enggak. Nah, berarti bukan 16. Tadi nebak-nebak atau gimana? Enggak, Pak.
Tadi coba bilangan kuadrat yang baru sampai 10 kuadrat Pak, dapatnya segitu tadi. Ya, ya. Coba lagi. Gimana? Nggak dapat Pak, Masih belum ini ya? Tahu belum Pak, arahnya kemana? Belum ya? belum Pak. Oke, pertama perhatikan di sana ada kesamaan. Sama-sama ada M kan? Heeh. Artinya semakin kecil nilai M, kita kan maunya M-nya terkecil. Ya, Kalau M-nya makin kecil, berarti X-nya juga makin kecil. Sepakat? iya Pak. Dan Y-nya juga makin kecil. Nah, sebenarnya kita bisa eliminasi si M-nya itu. Maksud Bapak, kita punya punya M tambah 20 sama dengan X kuadrat. Kemudian kita punya M dikurang 20 sama dengan Y pangkat 3. Sekarang coba dikurangi. Ruas kanan, kita punya X kuadrat dikurang Y Y pangkat pangkat 3. Nah, ruas kiri 20 dikurang negatif 20 berapa? 10. 40 ya. M dikurang M, habis ya? Habis Atau dengan kata lain kita bakal punya apa? Y pangkat 3 kemana-mana tambah 40 ya. Sama dengan kuadrat. X kuadrat. Nah, ini kan lebih jelas ya. Maksud Bapak tinggal dimasukkan satu persatu nilainya. Coba dari Y sama dengan 1 dulu. Kalau Y-nya 1 jadinya berapa? Apakah bilangan kuadrat sempurna atau tidak? Kalau enggak, lanjut lagi Y sama dengan 2 dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, coba dicari. Artinya nanti kalau ketemu Y, ketemu dapat nilai X juga, ya bisa dicari nilai M-nya. Ya Pak. Oke. Silakan dilanjutkan. Y-nya 16 Pak. Y-nya berapa? 16. Kenapa 16? 16 pangkat 3. Kenapa 16?
Karena Apakah 16 pangkat 3 ditambah 40 eh sama dengan kuadrat dari suatu bilangan? 6 Pak. Oh, Y-nya 6. Ya, Ya, udah dicoba satu-satu tadi. udah Pak. Iya, benar. Y-nya yang paling rendah 6 ya. Heeh, 1, 2, 3, sampai 5 nggak bisa ya. enggak Pak. Ya, kalau Y-nya 6, X-nya berapa? X-nya 36. Ya, Eh 36 ya? 106. Bukan 36 kayaknya. 16 atau berapa itu? Atau 16, bentar. 16 kali 16. 16 enggak X-nya? Win. 6 pangkat 3 berapa? 6 kali 3 216 Pak. Ya, 216 ditambah 40. Tuh, 296. Nah, ini kan sama dengan 16 kuadrat. Ya Pak. Berarti X-nya 16. Ya kan? Ya Pak. Oke. Oke, silakan dicari nilai M-nya. Hmm, Berarti kalau kayak gitu M-nya berapa? M-nya Ingat M ditambah 20 sama dengan X kuadrat. Atau mau di bawahnya M dikurang 20 sama dengan Y pangkat 3 juga bisa. Seratus sembilan puluh empat Pak. Ah, kok 194? Ini nih dimasukkan ke yang M tambah 20 sama dengan X kuadrat tuh kan Pak. Ya, boleh ke sini. Boleh juga ke sini. Berarti M tambah 20 sama dengan 256 Pak. Ya, M-nya berapa? M-nya 236. Ya, ya, benar. Nah, kan itu yang ditanya. Oh. Tadi karena berapa tadi Kun jawab tadi? Yang pertama Pak, yang M tambah 20 sama dengan X kuadrat itu 256. Hmm, ya, kembali lagi pertanyaannya tadi apa di soal? Nilai M terkecil kan? Iya. Ya udah, berarti jawabannya berapa? 16. Berapa? Eh, Ayo, M ditambah 20 sama dengan 256. M-nya berapa? 236. Ya, itu jawabannya ya. Oh gitu. Ngerti? Enggak. Di bagian mana yang nggak ngerti? Di bagian Cari X, cari Y, atau mulai dari mana yang nggak ngerti? Biar Bapak ulang lagi penjelasannya. ngerti Pak, ngerti lah Pak. Hah? Gak dibaca ulang ngerti Pak. Nah, ngerti kan? Kan udah Iya. dapat Y sama X-nya tuh. Sementara yang ditanyakan bukan Y atau X, tapi nilai M. Ya, nilai M-nya dari mana kita tahu? Dari M tambah 20 sama dengan X kuadrat. Kalau Kalau M apa? kalau M kurang 20 sama dengan Y pangkat 3 itu juga 236 masalah Pak. Iya, karena ini sistem persamaan. Keduanya sama berlaku. Nilai M-nya sama. Atas dan bawah. M dikurang 20 sama dengan Y pangkat 3. Tadi Y pangkat 3-nya berapa? 216. 11, iya. Berarti M-nya berapa di sini? 236. Iya, sama ya. Iya. Bisa dipahami. Jadi tugas kita tuh mencari M. Sehingga nanti M tambah 20 jadi bilangan kuadrat. M kurang 20 jadi bilangan pangkat 3. Itu dia. Maksud soalnya. Iya Pak. M paling kecilnya berapa? Ya udah, kalau M-nya mau paling kecil berarti X dan Y-nya juga sekecil mungkin. Yaitu makanya idenya dapat ini. Diperoleh nilai M nanti 236. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa Pak. Ini kurang fokus sampai ada berbangun tidur ya.
Iya, orang tidur. Oke, bisa dilanjutkan. Bisa. Eh, nomor 4. Nomor, kok ini pula. Ya, sudah muncul ya soalnya ya. Udah, Pak. Jika A dan B memenuhi A kuadrat dikurang A dikurang satu sama dengan nol, dan B kuadrat dikurang B dikurang satu sama dengan nol, dengan A tidak sama dengan B. Maka nilai dari 1/3A dikurang satu dikali A dikurang satu ditambah 1/3B dikurang satu dikali B dikurang satu dapat dinyatakan dalam pecahan M per N. Dengan M dan N adalah bilangan asli yang relatif prima. Maka nilai M ditambah N adalah titik-titik. Oke, Bilangan relatif prima itu apa, Pak? gimana? Oh, yang relatif prima. Ya, Oke, belum ada belajar atau lupa? eh, belum belum pernah dengar, Pak. Oke, jadi dua bilangan A dan B itu relatif prima jika dan hanya jika FVB dari A dengan B sama dengan satu. Contoh, eh, 2 dan 5 relatif prima nggak? Iya, Pak. Karena FVB 2 dan 5 kan satu ya. Iya. Kalau misalnya 6 dan 5 dan berapa ya? Dan 6 dan 7 kali 5, 35. 6 bukan, Pak. 6 dan 35. Bukan. Kenapa bukan? Karena 6 tuh FVB-nya lebih dari satu, Pak. FVB, masih ingat nggak FVB? FPB tuh yang bisa membagi teman, Pak. Ya, yang bisa membagi keduanya. 6 dan 35 relatif prima nggak? 6, 3, 5, 2. Oh, enggak, Pak. Kenapa Beda. nggak? Kenapa tidak? Karena 6 6 itu kan bisa bagi 2 sama 3, Pak. 3, 5, cuma 5 sama 7. Ya, berarti FVB-nya berapa? PB-nya 1. Ya, berarti relatif prima dong. Iya, Pak. Nah, relatif prima ya kan? 5. Nah, Ah, kalau misalnya 6 dan 15 relatif prima atau bukan? enggak, Pak. Kenapa? FVB-nya Karena berapa? 2. Iya, bukan relatif prima ya. Karena FVB-nya 2 ya. Bukan 2, 3. 2. Iya, 2, 3, 5 ya, Pak. Iya, maksud Bapak FVB 6 dan 15 itu 3, bukan 2, 3, 5. Iya, iya, Pak. Ngerti ya? Oke. Nah, jadi maksudnya apa? Pecahan M per N itu maksudnya M dan N-nya relatif prima. Artinya ini nggak bisa disederhanakan lagi. Kalau dia tidak relatif prima, contohnya 6 per 15 ini kan nggak relatif prima ya. Iya, Pak. Ini bisa disederhanakan menjadi 2 per 5 ya. Sama-sama bisa dibagi 3. Oh, Nah, iya. tetapi 2 per 5 ini kan udah paling sederhana karena 2 dan 5 relatif prima. Itu dia Terus maksudnya. ditambah, Pak. Iya, maka nanti ujung-ujungnya dicari M ditambah N. Tapi ingat bahwa kita punya A kuadrat dikurang A dikurang satu sama dengan nol, dan B kuadrat dikurang B dikurang satu sama dengan nol. Nilai A tidak sama dengan nilai B. Ya. Oke, coba dicari terlebih dahulu.
Pak, yang A Ya. kuadrat kurang A kurang 1 sama dengan 0 dan B kuadrat kurang B kurang 1 sama dengan 0 itu apa hubungannya dengan yang pecahan tuh, Pak? Oh, dengan soal ini ya. Ya, Hmm, sebenarnya ya, Queen, iya, Pak. eh ini tugas Queen yang mencari apa? Hubungannya apa? Artinya apa? Kita kan yang mau dicari ini bentar, 1/3A dikurang 1 dikali A A kurang dikurang 1 ditambah 1 per 3B 3B kurang dikurang 1 dikali B dikurang 1. Nah, sebenarnya adalah tugas kita memang mencari hubungannya itu. Karena Oh, kalau hubungannya udah dapat tinggal hitungan. Kan Bapak udah bilang kan, kalau di matematika, kalau belajar olimpiadenya, usahakan yang dicari apa? Logikanya itu kan, bukan ngitungnya kan. iya. Nanti maksud Bapak. Ti- Kalau Bapak bilang langsung hubungannya apa, ya aku ini tinggal ngitung aja. Kalau ngitung aja kan nggak ada ininya. Coba ditemukan lagi. Nanti kalau misalnya udah beberapa menit nggak bisa, baru Bapak kasih. Kayak 3 menit lagi lah. Coba hubungkan. Mungkin ini bisa dikali-kalikan dulu ini. iya, Pak, mau coba. Nah, nah, coba dulu. Tugas kita memang di sana, nyari hubungannya. Paling ini sih yang bisa Bapak kasih ya. Kan ada di sini kalimat A tidak sama dengan B ya. Iya, Pak. Nah, biasanya kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, A tidak sama dengan B, maka nanti kita bakal ketemu dengan mengolah soal yang ada itu nanti ada ketemu kayak gini, ada A kurang B. Entah Aku. dikalikan sesuatu, entah dia per A kurang B nanti. Iya, Pak. Nah, coba ada nggak yang bisa diolah dari soal itu sehingga nanti ketemu bentuk A kurang B? Pak, yang apa tuh yang pecahan tuh Hmm, bawahnya udah aku cari, Pak. hmm. Itu dapatnya 3 3 kali A kuadrat tambah B kuadrat kurang 4 kali A tambah B tambah 2. Gimana tadi? 3 kali? 3 kali A 1/3 kali A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 4 kali A tambah B tambah 2. Boleh dipoto kan? Dikirim ke WA. Oke, Masih Pak. belum dapat gambarannya.
Ya, Pak. Udah dikirim, Vin? Udah, Pak. Tar. Udah, Pak. Oh itu nggak boleh dijumlahin langsung, Oh, nggak boleh. oh iya. Mana boleh? Karena harus kalau kayak di pecahan biasa pun kan disamakan penyebut dulu kan? Iya, Pak. Ya tapi usahanya bagus sih, cuma nggak tepat ya. Kita bahas yang ini dulu lah. Ini kalau kan kita mau memunculkan A kurang B-nya tadi kan? Ya, Nah, coba kita punya yang pertama kita punya A kuadrat dikurang A dikurang 1 sama dengan 0, benar? Kemudian kita punya B kuadrat dikurang B dikurang dikurang. 1 sama dengan 0, benar? Iya, Pak. Coba kita kurangi keduanya. Kenapa dikurangi? Queen udah pernah diajarin belum? Kalau kita punya X kuadrat dikurang Y kuadrat, maka ini bisa diubah menjadi X dikurang Y dikali X tambah Y. Udah. Udah ya. Nah, makanya ini kemudian Bapak kurangi. Kalau dikurangi, 0 dikurang 0 adalah 0. Ngerti? Min 1 dikurang negatif 1 adalah 0. Kemudian min A dikurang min B adalah min A ditambah B. Benar? Iya, Pak. A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat dikurang A ditambah B. A kuadrat dikurang B kuadrat bisa diubah menjadi A dikurang B kali. A tambah B. Nah, kemudian min A ditambah B itu bisa kita ubah menjadi negatif A kurang B. Sama nggak? Iya, Pak. Nah, kenapa harus diubah seperti itu? Karena kan tadi ada pernyataan di soal. Di soal disebutkan bahwa A tidak sama dengan B. Biasanya soal-soal yang ada pernyataan seperti ini pasti bisa kita ubah menjadi A dikurang B. Jadi nanti A kurang B-nya tidak sama dengan 0. Atau mungkin nanti ketemu X tidak sama dengan 2. Pasti nanti ada itu. Di soal itu bisa diarahkan jadi X kurang 2. Tidak sama dengan 0. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Itu salah satu petunjuk di soal. Nah, kemudian eh, ingat ini enggak ya? Kalau misalnya kita punya K kali M dikurang K kali N, ini jadi berapa? Sama dengan K dikali M M kurang N. dikurang N. Oke, benar. Nah, ibaratnya si K-nya itu si A kurang B-nya sekarang. Ini K, ini M, K kali M, ya kan? Ya. Ini K Oh ya. dikali N. N-nya itu min 1 ya. Ah, Berarti ini bisa diubah jadi apa? A dikurang B dikali A. A tambah B dikurang 1 sama dengan 0. Benar nggak? Ya, Pak. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Paham. Nah, ini kan perkalian dua buah bilangan ya. A dikurang B dikali dengan A ditambah B dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita tahu tadi disebutkan di soal bahwa apa? A tidak sama dengan B. Kalau A tidak sama dengan B, maka kesimpulannya apa? A kurang B tidak sama dengan 0.
Ya. Benar? Hmm. Nah, karena A kurang B tidak sama dengan 0, ini nggak sama dengan 0. Tidak mungkin hasilnya 0. Tidak mungkin ini sama dengan 0. Sementara perkalian A dikurang B dengan A tambah B dikurang 1, itu hasilnya 0. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya, tunggu A kurang B. Ini kan A kurang B. Jadi gini, kalau kita punya X dikali Y sama dengan 0, X dikali Y sama dengan 0. Ini pasti salah satunya ada yang 0 kan? Minimal Ya. salah satunya. Kalau nggak X bisa Y yang 0. Atau Ya. kedua-duanya. Nah sekarang ibaratnya kayak gitu. Ada A kurang B, kita kali dengan A tambah B dikurang 1. Hasilnya sama dengan 0. Nah A kurang B-nya nggak 0. Berarti yang 0 siapa? Yang nolnya A tambah B kurang 1. Ya maka A tambah B kurang 1 sama dengan 0. Kalau A ditambah B dikurang 1 sama dengan 0, berarti nilai A tambah B-nya berapa? 1. Iya. Oke, sampai di sini paham. Paham, Pak? Nah, berarti ini udah dapat nih 1. A tambah B sama dengan 1. Nah, kemudian apa? Kemudian ini kan tadi kita kurangi ya, Queen ya. Katakanlah ini persamaan pertama, kita kurangi dengan persamaan Kedua. kedua. Nah, sekarang coba kalau kita tambah gimana jadinya? Kalau kita tambah A kuadrat dikurang A dikurang 1 sama dengan 0. Apalagi kan kita udah dapat ini nih. A tambah B sama dengan 1. Kalau kita tambah berarti jadinya apa? Kita bakal punya A kuadrat tambah B kuadrat, benar? Ya. Kurang A kurang B kurang 2 sama dengan 0. Benar? Ya. Atau kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B ditambah 2. Oke. Ya, iya, Pak. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat bisa diubah jadi apa kira-kira? A, 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 Tambah B AB. dikuadratkan dikurang 2AB. Pernah belajar ini nggak? Pernah. Nah, kenapa harus diubah seperti ini? Karena A tambah B-nya udah ada nilainya. A tambah B berapa? 1. Ya, karena A tambah B sama dengan 1, kita ganti dengan 1. Berarti kita Per punya 1 kurang 2. 1 kuadrat dikurang 2 kali AB, ya kan? Ya. Sama dengan A tambah B-nya tadi adalah 1, Tambah 2. tambah 2. Berarti 1 dikurang 2AB sama dengan 3. Benar? Ya. Berarti min 2AB sama dengan min 2. Sorry, bukan min 2, tapi 2 ya. 2. Ya. Nah, AB-nya berapa? AB-nya -1. Oke, AB-nya min 1. Nah, sekarang Bapak udah punya info ini nih. Kita udah dapat beberapa hal. Sekarang kita kumpulkan lagi yang udah kita punya. Kita punya A kuadrat dikurang A dikurang 1 sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, B kuadrat dikurang B dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita punya apa tadi? A tambah B ya? A tambah B sama dengan 1 ya. Iya, Pak. Terakhir tadi kita punya A kali B sama dengan min 1. Nah, sekarang coba Queen olah keempat ini untuk mencari nilai dari 1 per 3. A dikurang 1 dikali A kurang 1 tambah 1 per 3B dikurang 1 dikali B B kurang kurang 1. 1. Nah, coba kerjakan dulu. Bisa nggak? Oke, Pak. Ingat ya, nggak boleh langsung dijumlahkan ya yang bawah ya. Ya. Lebih baik dikalikan ini dulu. Diubah menjadi 1 per, aduh, 1 per ini kalau dikalikan jadi apa? 3A kurang 1 dikali A kurang 1. 3A kuadrat kurang 4A tambah 1. Iya, kurang 4A ditambah 1 kan. Nah, ini. Tambah 1 per 3B kuadrat. Kurang 4B tambah 1. Iya, coba dipikirkan lagi yang di atasnya. Ada nggak hubungannya kira-kira? Kali silangnya bisa, Pak? Oh, bukan dikali silang sih sebenarnya. Samakan penyebut ya, maksudnya. Iya. Kali silang itu kalau gini, Queen. Kalau misalnya kita punya 2 per 5 sama dengan X per 3. Ini kali silang, ada tanda sama dengannya. Iya, iya. Nah, tapi kalau kita samakan penyebut, apakah nggak terlalu besar yang mau Besar, Pak. disamakan? Iya kan?
Iya. Terlalu besar. Nah, berarti harus ada sesuatu dulu. Kita harus sederhanakan dulu. Mungkin nanti disamakan penyebut, iya. Tapi kalau memaksakan ini kan nanti terlalu besar. Hmm. Nah, coba lihat di soal lagi. Tadi kita punya ini. A kuadrat dikurang A dikurang 1 sama dengan 0. Berarti boleh nggak disimpulkan bahwa A kuadrat dikurang A sama dengan 1? Ya, Berarti kita punya apa? Selain ini kita punya apa juga? B kuadrat kurang B sama dengan? 1. Nah, coba Queen hubungkan dengan yang ini, yang udah dicari. Gimana cara memunculkan A kuadrat dikurang A dan B kuadrat dikurang B? So, gimana ya, Pak? Pikirkan dulu. Bapak kasih waktu 2 menit. Fokus ke yang ini aja dulu. Ke bagian 3A kuadrat dikurang 4A ditambah 1. Fokus ke bagian ini dulu. Gimana cara memunculkan A kuadrat dikurang A? Karena kalau bisa muncul ini kan bisa diganti dengan 1 kan? Ya, Hmm. aku itu 3A kuadrat kurang 4A tambah satunya bisa diganti jadi eh 3 kali A kuadrat kurang Benar. A tambah 1. Kurang A tambah 1. Ya, Ya benar. Nah itu dia. Coba dilanjutkan. berarti jadinya 1/4, Pak. Bukan 1/4 sih. 1/4 kurang A bukan? 1/4. Oh iya, 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 Pak. Nah, 1/4 kurang A. Tambah 1/4 kurang B. Nah, paling tidak kan ini lebih sederhana. Ya, Pak. Nah, barulah samakanlah penyebutnya. Kemudian coba diselesaikan. Ingat tadi ya, kita punya A tambah B sama dengan 1. A kali B sama dengan min 1. Coba. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, coba diselesaikan.